Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Mela Nurmala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai koperasi. Setelah kalian melihat video ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui tentang koperasi, pengertian koperasi, tujuan koperasi, manfaat koperasi, landasan hukum, dan arti lambang koperasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu koperasi? Nah, apakah adik-adik pernah berbelanja di koperasi sekolah? Koperasi adalah badan usaha bersama yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip kerjasama dan asas kekeluargaan. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan sebagai tanda penghargaan, kemudian beliau diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tujuan dibentuknya koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan membangun tatanan ekonomi nasional. Selanjutnya, apa saja manfaat koperasi itu? Manfaat yang paling utama adalah anggota dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan anggota, maka semakin meningkatlah kesejahteraan anggota koperasi tersebut. Kemudian, manfaat lainnya antara lain, anggota dapat meminjam uang untuk kebutuhan modalnya. Pada akhir tahun, setiap anggota mendapatkan keuntungan. Nah, yang disebut sisa hasil usaha atau SHU. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong. Dan setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab. Koperasi merupakan gerakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur. Berdasarkan pada Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai landasan operasional. Selanjutnya, arti lambang koperasi. Berikut adalah arti dari lambang koperasi. Yang pertama, rantai, yang artinya persahabatan. Yang kedua, gigi roda, yang artinya usaha keras yang terus-menerus. Yang ketiga, padi dan kapas, yang artinya kemakmuran sebagai tujuan. Yang keempat, timbangan, yang artinya keadilan sosial. Yang kelima, bintang dalam perisai, yaitu Pancasila. Yang keenam, pohon beringin, yaitu sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia. Yang ketujuh, tulisan Koperasi Indonesia, yang artinya kepribadian rakyat Indonesia. Yang kedelapan, warna merah putih, yaitu sifat nasional Indonesia. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, dari modal sendiri itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan juga dana hibah. Sedangkan untuk modal pinjaman itu berasal dari anggota, dari koperasi lain, dan juga dari bank. Koperasi memiliki 3 kelengkapan. Nah, yang pertama rapat anggota, yang kedua pengurus, dan yang ketiga itu dari pengawas.
Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dapat kita bedakan menjadi koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan juga koperasi serba usaha. Berdasarkan keanggotaannya, koperasi yaitu dibedakan menjadi koperasi sekolah, koperasi unit desa, dan koperasi pasar. Berdasarkan tingkatan koperasi, dapat dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi juga memiliki peran yang besar di masyarakat. Koperasi juga disebut sebagai sokoguru atau tiang utama perekonomian di Indonesia. Di sini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang Ibu jelaskan tadi. Silakan dijawab ya. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan pengertian koperasi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tujuan koperasi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan manfaat koperasi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan 4 makna lambang koperasi. Sekian untuk materi pembelajaran tentang koperasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ataupun adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.